Jadi, eee eee, ini judi online ini memang, perlu menjadi perhatian yang sangat serius. Mengapa? Karena, ini bisa merusak, satu negara. Jadi kalau kita ambil satu, gambaran zaman dulu waktu di Cina, waktu mereka perang dengan negara asing, itu, kita ingat adanya perang candu, di mana, negara-negara barat, berperang, mereka, mengirimkan candu ke Cina untuk merusak, masyarakat Cina karena, Cina menolak lalu, mereka, berperang dan akhirnya, eee, ya karena, masyarakatnya kecanduan itu maka, salah satu faktornya mengapa, Cina itu, kalah perang dan memang mereka kalah karena dikeroyok ya. Nah, hari ini, eee, candu itu berubah, jadi tidak harus secara fisik candu narkoba, tetapi candunya adalah candu digital dalam bentuk judi online. Nah, judi online ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, ancaman judi online. Ancaman judi online ini dialami oleh seluruh negara di dunia ini dan ini inevitable. Inevitable ini maksudnya tidak terhindarkan. Kenapa? Karena ini merupakan dampak dari pemanfaatan internet. Jadi kita mau memanfaatkan internet untuk keuntungan kita, bangsa Indonesia mau, internetnya maju gitu kan, mau mau digitalisasinya maju, lalu, manfaatkan internet. Jadi kita lihat sekarang, kita nikmati ada ride hailing, ada e-commerce yang ini, lalu ada bank yang, bisa buka cabang di mana-mana tanpa perlu bisa banyak, buka cabang fisik. Lalu ada, media seperti kita lihat Detik sekarang yang hari ini berhasil tetapi dia, tidak perlu mempunyai banyak distribusi. Nah, itu positifnya. Negatifnya adalah judi online. Jadi ibaratnya kamu makan nangka, nggak bisa nangkanya doang, kamu juga harus dapat getahnya. Kira-kira itu. Jadi judi online ini adalah internet yang seperti pisau bermata dua. Nah, yang jadi masalah adalah judi online ini kalau kita bandingkan dengan judi offline, Eee, ibaratnya ya saya kasih tahu, bandingkan judi online dengan judi offline, itu judi offline itu kayak sepeda lipat, judi online itu kayak MotoGP, itu asal Anda tahu. Jauh sekali perbandingannya. Jadi Anda jangan mengira bahwa judi online ini hanya satu judi offline yang di-online-kan, tidak. Judi online itu bisa mengakses seluruh lapisan masyarakat. Judi offline seperti di Genting, di Makau, di Las Vegas, itu bisa dilokalisir. Jadi siapapun yang mengakses itu bisa diawasi, bisa dibatasi gitu loh. Judi online nggak mungkin kamu bisa batasi. Karena kenapa ya? Dia memanfaatkan internet itu. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi kalau bandingkan judi offline dengan judi online, kamu bandingkan sepeda lipat dengan MotoGP. Jauh tidak tidak seimbang. Jadi dan dampaknya ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena masyarakat yang disasar itu adalah middle low. Jadi masyarakat menengah bawah yang literasi digital dan literasi finansialnya rendah dan mereka dibuai oleh mimpi indah, dikasih algoritma sama algoritma di musik, di Google, YouTube itu dilaksanakan di judi online, bikin kamu hampir menang, hampir menang. Pas kamu mau resign, kamu dikasih kemenangan kecil, masuk lagi, hampir menang. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya kalah terus. Kira-kira itu resepnya. Gitu. Nah, eee, lalu sebenarnya, bagaimana cara kerjanya dan ini, nah itu, sebenarnya dari Satgas, ada PPATK, ada Kominfo. Kalau serius mereka bisa. Jadi kamu, caranya adalah follow the ads aja, ikuti iklannya, dia butuh iklan. Jadi judi online itu butuh iklan, dia jangkauannya seluruh masyarakat dan tidak terfokus. Justru karena dia butuh iklan, itu tinggal diikutin. Dengan iklan itu, kamu bisa ikutin, kamu bisa dapat nomor WhatsApp-nya,
penegak hukum Satgas bisa dapat nomor rekeningnya. Kalau mau main kan suruh setor kan. Nah, lalu dengan dapat WhatsApp-nya berikan ke kepolisian. Mereka bisa melacak orang di mana dikembangkan. Yang kedua kan suruh setor ke rekening. Nah, PPATK, OJK kan bisa mengungkapkan ini gitu loh. Nah, jadi mereka bisa menelusuri. Lalu terakhir waktu Satgas ini bikin tim untuk misalnya mau main judi online, kan dikasih tim kamu main ke sini. Mereka tinggal identifikasi mana servernya gitu loh. Nah, jadi yang diblokir jangan iklannya, tetapi server judi online-nya gitu loh. Itu yang kami sarankan, itu lakukan dengan cermat. Jika dilakukan dengan benar dan dengan hati, saya yakin ini bisa berhasil. Lalu menangkap bandar judi online, ya kan? Nah, orang banyak yang berfokus, kalau bisa ditangkap bandar judi online-nya, lalu dimasukkan penjara. Apakah masalahnya selesai gitu? Nah, kita belajar dari bandar narkoba. Kita lihat di luar sana ya, ada gembong narkoba yang sakti banget dan mereka bisa tidak tertangkap ya kan. Tetapi satu saat berhasil ditangkap ya kan, lalu dijebloskan ke penjara atau dihukum mati, tapi dalam waktu singkat bandar itu akan berganti gitu loh. Mengapa? Karena model bisnisnya ini sangat menguntungkan gitu loh. Jadi andaikan bandarnya berhasil ditangkap pun yang sulit banget ya. Dia ada di luar negeri, lalu di sini hanya kaki tangannya. Andaikan itu bisa ditangkap pun, itu tidak akan menyelesaikan ancaman dari judi online. Itu yang perlu kita sadari. Nah, karena itu solusinya ada 3. Pemerintah perlu menyadari. Apa solusinya? Solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah solusi blokir. Tapi kita tahu kan, kalau solusi blokir ini, blokir 1 dia ganti, blokir 1 ganti. Makanya kita ajarin Kominfo, kita minta yang kamu blokir jangan iklannya, percuma dong kamu lapor sudah blokir jutaan iklan ini ya kan. Tetapi ya habis itu dia tinggal pasang iklan lain. Kamu seperti 3 langkah yang saya ungkapkan tadi, kamu identifikasi servernya, kamu blokir, dia akan pusing. Tidak akan hilang, dia akan ganti server, tapi akan jauh lebih sulit daripada kamu blokir iklan, dia tinggal pasang iklan itu pakai program otomatis gitu loh. Pertama ya, jadi solusi jangka pendeknya blokir servernya. Yang kedua, solusi jangka menengah itu penegakan hukum oleh Satgas. Jadi Satgasnya yang tadi 3 langkah tadi udah dapatkan nomor WA-nya, dapatkan rekeningnya, dapatkan servernya, kembangkan, dapatkan orangnya, lalu dihukum dengan serius dan keras. Jangan hukum 3 bulan keluar lagi, masuk dia lakukan lagi gitu loh. Masyarakat yang hancur gitu loh. Nah, jadi itu solusi jangka menengah. Lalu solusi jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah lakukan literasi digital dan literasi finansial. Literasi digital itu adalah kita ajarin masyarakat bahwa kalau kamu main judi online ini, judi online, ya kan? Main judi aja udah salah, melanggar ajaran agama. Online itu kebodohan lain. Kenapa? Karena judi kan keuntungannya, kemungkinannya ditentukan oleh probabilitas, ya kan? Judi online kemenangannya ditentukan oleh bandar dan algoritma. Jadi Anda tuh udah judi, udah salah, ini pakai online lagi gitu loh. Jadi 2 kali Anda akan dirugikan dan rasanya yang untung selalu bandar bukan Anda. Silakan Anda cari banyak beberapa kesaksian dari pengelola judi online yang mereka tinggal tentukan orang yang menang atau kalah gitu loh. Itu yang perlu disadari. Jadi 3 pendekatan tadi yang kami sarankan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, literasi digital dan finansial. Nah, ada satu hal yang menarik. Andaikan pendekatan jangka panjang sudah berhasil. Jadi ceritanya kita sudah lakukan literasi digital dan finansial. Ambil contoh hari ini ya, kita seperti Inggris. Oke? Literasi digital dan finansial jelas di atas Indonesia, ya kan? Lalu apakah judi online-nya hilang? Nah, saya kasih tahu. Jadi Inggris itu
mereka sebentar, ini saya cari. Nah, National Economic Research Associates (NERA), mereka melakukan riset di Inggris, ya kan, menyatakan bahwa judi online mengalihkan uang dari sektor-sektor lain yang lebih berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Jadi sektor lain yang harusnya berkontribusi pada aktivitas ekonomi, jadi lari ke judi online. Catatan ilmiah memperkirakan bahwa konsumsi judi online mengurangi aktivitas ekonomi Inggris sebesar 1,3 miliar pound sterling atau 26 triliun. Dan upah pekerja sebesar 2,6 miliar pound sterling atau 53 triliun per tahun dibandingkan jika uang tersebut dibelanjakan di sektor lain. Jadi, andaikan literasi digital dan finansialnya berhasil pun, peperangan ini masih berlanjut. Ini maraton, bukan sprint atau short term run gitu. Itu yang perlu disadari pemerintah. Satgas juga jangan pikir bahwa Anda bertugas hanya 3 bulan, 6 bulan, enggak. Anda bertugas seumur hidup untuk menghadapi judi online yang mengancam masyarakat. Itu yang perlu disadari. Lalu ada satu hal yang tidak kalah penting juga. Ada yang mengatakan legalisasi judi online. Saya informasikan, kita ambil dari fakta dan pengalaman negara-negara yang sudah terjadi. Legalisasi judi online itu ibarat membuka kotak Pandora. Ya, kalau Anda mau tahu silakan dicari, ya kan? Apa itu kotak Pandora? Anda buka satu bencana baru. Kenapa? Itu dilakukan di Brazil. Jadi di Indonesia jelas agamanya kuat menolak judi online, itu perlu kita dukung, ya kan? Ada negara yang cukup moderat, mereka oke, kita pajakin aja daripada dia lari nggak dipajakin, lari kemana, ya kan? Nah, tapi mereka salah. Kenapa? Karena online dan offline itu beda. Kalau offline masih bisa kayak digenting kamu pajakin, tapi kalau online kamu nggak bisa pajakin. Jadi posisi Indonesia ini sudah cukup ideal. Tolak judi online dilegalisasi. Jadi berhasil mereka legalisasi judi online di tahun 2018. Waktu itu ada judi olahraga, ya kan? Penelitian terbaru mengungkapkan perjudian berdampak negatif pada pendapatan rumah tangga, lilitan utang permanen, bahkan membuat bangkrut keluarga. Jadi gila judi ini menyebabkan penurunan belanja konsumen sehingga berdampak pada perekonomian. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai judi online ini. Semoga pemerintah bisa menyadari hal ini. Selamat sore dengan Cherry Girl. Terima kasih atas untuk sudah join. Pak Ayub Mulyo Prastyo. Kalau servernya diblokir, apa tidak bisa pakai VPN? Bisa, Pak. Tetapi menurut beberapa penelitian, VPN itu diakses oleh masyarakat yang memiliki literasi digital lebih tinggi. Nah, kalau orang yang literasi digitalnya lebih tinggi, itu akan mengerti bahwa sebenarnya lu kalau main judi online, sebenarnya lu dibohongin gitu loh. Jadi ini dia yang nentuin kemenangan gitu loh. Jadi bukan bener-bener judi gitu loh. Jadi judiannya udah salah, judi online ini jadi dua kali bodoh gitu loh. Kenapa? Karena yang nentuin dia kok. Dia bilang kamu menang, kamu kalah gitu. Bukannya benar-benar diundi. Itu judi online.